Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi di subbab yang kedua, yaitu pemanfaatan perbandingan trigonometri. Adapun submateri yang akan kita bahas di subbab ini adalah materi yang kedua, yaitu sudut-sudut istimewa. Nah, untuk materi sudut 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Pemanfaatan perbandingan trigonometri. Untuk submateri yang kedua, yaitu sudut-sudut istimewa. Nah, jika sebelumnya itu sudah kita pelajari mengenai satuan sudut. Kali ini akan kita pelajari sudut yang besarnya 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Nah, untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat, maka di sini akan kita gunakan dua segitiga khusus, yaitu segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga sama sisi. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini terdapat sebuah segitiga siku-siku, yaitu segitiga ABC siku-siku di C. Nah, di mana segitiga ini juga merupakan segitiga sama kaki. Nah, karena segitiga sama kaki, maka panjang AC itu sama dengan panjang BC. Kita misalkan di sini A. Nah, kemudian karena segitiga ABC itu segitiga siku-siku sama kaki, maka besar sudut A itu sama dengan besar sudut B, yaitu 45 derajat. Nah, di sini akan kita cari panjang sisi AB dengan menggunakan teorema Pythagoras yang berlaku pada segitiga siku-siku ABC ini, yaitu AB pangkat 2 sama dengan BC pangkat 2 ditambah AC pangkat 2. Nah, karena panjang AC itu sama dengan panjang BC, yaitu A, maka AB pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 2 ditambah A pangkat 2. Nah, hasil dari A pangkat 2 ditambah A pangkat 2 adalah 2A pangkat 2. Maka didapat AB pangkat 2 itu sama dengan 2A pangkat 2. Nah, karena di sini kita mau mencari panjang AB, sementara AB-nya di sini masih dalam bentuk pangkat 2, maka kita akarkan kedua ruasnya. Sehingga didapat AB sama dengan akar 2A pangkat 2. Nah, hasil dari akar 2A pangkat 2 adalah A akar 2. Sehingga didapat panjang sisi AB adalah A akar 2. Nah, berdasarkan segitiga ABC siku-siku sama kaki ini, maka perbandingan trigonometrinya adalah sebagai berikut. Nah, untuk sin 45 derajat ini dapat kita rumuskan dengan SD per SM. Karena SD sama dengan A dan SM sama dengan A akar 2, maka sin 45 derajat itu sama dengan A per A akar 2. Nah, perhatikan untuk A dibagi A ini. Hasilnya itu adalah 1. Sehingga didapat 1 per akar 2. Nah, dengan merasionalkan penyebutnya, maka didapat 1 per 2 akar 2. Jadi, sin 45 derajat itu sama dengan 1 per 2 akar 2. Nah, berikutnya untuk cos 45 derajat. Dapat dirumuskan dengan SA per SM. Nah, karena SA sama dengan A dan SM sama dengan A akar 2, maka
cos 45 derajat itu sama dengan A per A akar 2. Nah, A dibagi A hasilnya adalah 1. Sehingga didapat 1 per akar 2. Nah, dengan merasionalkan penyebutnya, maka didapat 1 per 2 akar 2. Jadi, cos 45 derajat adalah 1 per 2 akar 2. Selanjutnya, untuk tan 45 derajat dapat dirumuskan dengan SD per SA. Nah, karena SD sama dengan A dan SA sama dengan A, maka tan 45 derajat itu sama dengan A per A. Nah, hasil dari A dibagi A adalah 1. Jadi didapat tan 45 derajat sama dengan 1. Nah, selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini merupakan gambar dari segitiga ABC sama sisi. Karena segitiga sama sisi, maka besar ketiga sudutnya sama, yaitu 60 derajat. Dan panjang ketiga sisinya juga sama. Kita misalkan panjangnya adalah A. Nah, jika dibuat garis tinggi dari titik B ke garis AC, yaitu terbentuk garis BD, di mana BD itu tegak lurus dengan AC, sehingga terbentuk tinggi dari segitiga ABC adalah BD. Nah, dari gambar ini maka akan terbentuk dua buah segitiga siku-siku, yaitu segitiga ABD siku-siku di D dan segitiga BCD siku-siku di D. Nah, perhatikan segitiga BCD siku-siku di D ini. Nah, karena besar sudut ABC itu adalah 60 derajat, maka besar sudut ABD sama dengan besar sudut CBD, yaitu 30 derajat. Nah, perhatikan segitiga siku-siku BCD yang siku-sikunya ada di titik D ini. Nah, dari segitiga BCD ini, maka besar sudut C adalah 60 derajat dan besar sudut B adalah 30 derajat. Nah, di mana panjang sisi BC adalah A, sedangkan panjang sisi DC itu sama dengan setengah panjang sisi AC, yaitu setengah A. Maka akan kita cari panjang sisi BD dengan menggunakan teorema Pythagoras yang berlaku pada segitiga BCD, yaitu BC pangkat 2 sama dengan BD pangkat 2 ditambah DC pangkat 2. Nah, dari rumus ini maka didapat BD pangkat 2 itu sama dengan BC pangkat 2 dikurang DC pangkat 2. Karena BC sama dengan A dan DC sama dengan setengah A, maka BD pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 dikurang 1 per 2A dipangkatkan dengan 2. Nah, hasil dari 1 per 2A dipangkatkan dengan 2 ini adalah 1 per 4A pangkat 2. Sehingga didapat BD pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 2 dikurang 1 per 4 A pangkat 2. Nah, selanjutnya hasil dari A pangkat 2 dikurang 1 per 4 A pangkat 2 adalah 3 per 4 A pangkat 2. Sehingga didapat BD pangkat 2 sama dengan 3 per 4 A pangkat 2. Nah, karena kita mau mencari panjang BD, sementara BD di sini masih dalam bentuk pangkat 2, maka kita akarkan kedua ruasnya. Sehingga didapat BD sama dengan akar 3 per 4 A pangkat 2. Nah, hasil dari 3 per 4 A pangkat 2 adalah 1 per 2 A akar 3. Sehingga panjang sisi BD ini adalah 1 per 2 A akar 3. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu.
Maka akan kita cari perbandingan trigonometri jika dipandang dari sudut 30 derajat, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk sin 30 derajat itu dapat dirumuskan dengan SD per SM. Nah, karena SD-nya sama dengan 1/2A dan SM-nya sama dengan A, maka sin 30 derajat itu sama dengan 1/2A per A. Nah, A dibagi A hasilnya adalah 1. Kemudian 1/2 dikali 1 hasilnya adalah 1/2. Sehingga sin 30 derajat itu sama dengan 1/2. Berikutnya untuk cos 30 derajat dapat dirumuskan dengan SA per SM. Nah, karena SA itu sama dengan 1/2A akar 3 dan SM sama dengan A, maka cos 30 derajat itu sama dengan 1/2A akar 3 per A. Nah, hasil dari A dibagi A ini adalah 1, sehingga didapat 1/2 akar 3. Jadi, cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3. Berikutnya untuk tan 30 derajat dapat dirumuskan dengan SD per SA. Nah, karena SD sama dengan 1/2A dan SA sama dengan 1/2A akar 3, maka tan 30 derajat itu sama dengan 1/2A per 1/2A akar 3. Nah, 1/2 ini bisa kita bagi dengan 1/2. Hasilnya adalah 1. Sehingga didapat 1 per akar 3. Nah, dengan merasionalkan penyebutnya, maka didapat 1/3 akar 3. Jadi, tan 30 derajat adalah 1/3 akar 3. Nah, berikutnya perbandingan trigonometri jika dipandang dari sudut 60 derajat, yaitu sebagai berikut. Untuk sin 60 derajat itu dapat dirumuskan dengan SD per SM. Nah, karena SD sama dengan 1/2A akar 3 dan SM sama dengan A, maka sin 60 derajat itu sama dengan 1/2A akar 3 per A. Nah, hasil dari A dibagi A ini adalah 1. Maka didapat 1/2 akar 3. Jadi, sin 60 derajat adalah 1/2 akar 3. Berikutnya untuk cos 60 derajat dapat dirumuskan dengan SA per SM. Nah, karena SA itu sama dengan 1/2A dan SM sama dengan A, maka cos 60 derajat itu sama dengan 1/2A dibagi A. Hasilnya adalah 1/2. Jadi, cos 60 derajat itu sama dengan 1/2. Nah, berikutnya untuk tan 60 derajat itu dapat dirumuskan dengan SD per SA. Nah, karena SD sama dengan 1/2A akar 3 dan SA sama dengan 1/2A, maka tan 60 derajat itu sama dengan 1/2A akar 3 per 1/2A. Nah, hasil dari 1/2A dibagi dengan 1/2A adalah 1. Maka 1 dikali akar 3 hasilnya sama dengan akar 3. Jadi, tan 60 derajat adalah akar 3. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut ini. Nah, untuk sin 30 derajat hasilnya adalah 1/2. Kemudian sin 45 derajat hasilnya adalah 1/2 akar 2. Dan untuk sin 60 derajat hasilnya adalah 1/2 akar 3. Berikutnya untuk cos 30 derajat hasilnya adalah 1/2 akar 3. Kemudian cos 45 derajat hasilnya adalah 1/2 akar 2. Dan cos 60 derajat hasilnya adalah 1/2. Nah, berikutnya untuk tan 30 derajat hasilnya adalah 1/3 akar 3. Kemudian tan 45 derajat hasilnya adalah 1.
Dan tan 60 derajat hasilnya adalah akar 3. Nah, inilah nilai dari perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Nah, untuk contoh soal penggunaan dari nilai perbandingan trigonometri ini akan kita bahas pada pembelajaran berikutnya. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab pemanfaatan perbandingan trigonometri untuk submateri sudut-sudut istimewa. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.